Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salat subuh rahimakumullah. Marilah kita tidak bosan-bosannya senantiasa mensyukuri, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang memberikan kita nikmat tidak terhingga jumlahnya. Terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, begitu sempurnanya. Mungkin kekurangannya satu, yaitu kita kurang rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sempurnakan dimensi kemanusiaan kita dengan senantiasa mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, minimal biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah membangunkan kita dari kematian sesaat, yang kelak kepadanya lah kita dikembalikan. Sebelum kita kembali tentunya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal terbaik adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kailah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Tiada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada harta, anak dan sebagainya. Yang akan memuliakan kita adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka mari kita senantiasa berusaha dan terus berusaha agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan adab atau etika tata cara kita menyambut Idul Fitri. Ya, kebetulan insyaallah hari ini dan besok terakhir kita puasa, sehingga kita perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk tahun ini mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa menangi, masih bisa menjumpai, sehat semuanya jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya kita merasa bersedih ya, walaupun secara umum, secara publik sosiokultural kita ini masyarakat yang tidak bersedih menyambut bulan Ramadan, menyambut Idul Fitri. Hal ini dengan ramainya di mana-mana sehingga seolah-olah itu adalah merupakan luapan kegembiraan. Jalan-jalan itu sekarang macet, ya, ramai sekali, luar biasa. Mungkin hari ini puncak dari arus mudik. Pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan ramainya luar biasa. Masjidnya mandan komplang. Masjid termasuk masjid besar, masjid-masjid yang ada ini dia semakin maju. Nah, semakin maju sing ora apik ya semakin maju barisane, maju. Nek maju liane apik. Maka kita berusaha untuk merenungkan, membangun rasa sedih dalam diri kita karena akan meninggalkan bulan yang mulia, bulan yang luar biasa. Sedihnya kita itu bukan karena nggak punya uang untuk beli baju baru, katok baru, perhiasan baru, kendaraan baru, bukan. Tapi karena sedihnya akan meninggalkan bulan yang mulia, yang belum tentu tahun depan menjumpai. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita menjumpai. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, kaitannya dengan Idul Fitri. Setelah kita menunaikan zakat fitri, zakat fitrah 2,8 ya, bisa dibulatkan 3 kg, maka kemudian kita malamnya mengumandangkan takbir.
takbir, tahmid dan tahlil. Silakan kalau anak-anak, rekan-rekan mau takbiran silakan ya, sesuai dengan kenyamanan ya, semampunya ya, takbiran ya, takbir, tahmid, tahlil mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk syiar Islamiyah. Ya, termasuk ibu-ibu barangkali ada yang lagi bikin apa gitu ya, bikin opor, gawe soto, lagi goreng temblok loh. Goreng pasir apa ya. Gawe apa ya, gue gawe kering gitu kan. Arep ora masak telung dina karo gawe kering ya, nah tempe kata gawe kering ya 5 kilo. Campur karo kentang, campur karo karet, nah, lumayan kena nggo kletak-kletak telung dina joranteng. Jadi kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil semampunya ya, sambil mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam harinya mengurusi zakat fitrah bagi panitia, bagi kita yang istirahat tidur, kemudian bangun pagi-pagi setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh boleh lah ya mandi basah ya, mandi junub ya, kena yang seger ya. Nah, ya artinya mandi wuwung, dengan wuwung ya. Wuwung keramas men seger ya. Kemudian setelah itu jemaah sekalian diusahakan berangkat itu sarapan dulu, tapi jaga ya. Sarapan esuk arep mangkat Idul Fitri 3 piring. Oh bisa goleti WC nang tengah dalan terus kebelet iki ya. Tekan kana sih nyekali weteng bae terus. Biasanya sing diki ya lupa belan salah malah biasanya wong lanang anu sing ngoten. Jadi diusahakan sarapan dulu. Kalau Idul Fitri disunahkan sarapan dulu. Karena Idul Fitri itu artinya idul itu kembali, fitri itu buka. Cara bahasa kenene ya madang maning. Nah, ya, judulnya. Jadi madang maning Idul Fitri artinya loro, kembali kepada kesucian atau kembali madang maning ya. Kemudian yang berikutnya kita berangkat yang memakai pakaian yang penting suci Bapak Ibu sekalian. Jadi patokan kita dalam menunaikan sholat itu yang penting suci, tidak hanya tidak mesti bersih, tapi yang penting adalah suci. Suci itu adalah terhindar dari najis ya, terhindar dari kotoran atau yang membuat sholat kita ini nanti tidak sah. Nah, jemaah sekalian yang memakai wewangian seperlunya lah, jadi semprot kabeh warna telu ngene brang-brang mambune pirang-pirang ya. Mana sing mambu ya ya sewajarnya lah, sing biasanya kanggo apa itu kanggo FIFA kamu parem nomor 16 ya ngono ya. Kemudian ibu-ibu yang berhalangan boleh berangkat ke lapangan sana ya, tidak menunaikan sholat atau bagi anak perempuan yang sedang haid berhalangan mangkat baik. Gue rame-rame, ya nganggo ruku apa ngono ana meneng bae. Atau minggir boleh atau di tempat sholat juga boleh. Kemudian setelah itu kita memakai pakaian kalau bisa, kalau ada warna yang sewarna. Bagusnya itu kalau sholat di tempat-tempat umum itu pakai pakaian yang sewarna ya, putih ya putih. Nah bisa nganggo pakaian apa bae sih, yang penting suci, menutup aurat itu sah boleh. Cuma diupayakan misalnya warna putih atau warna hitam atau warna blewuk ya apa bae lah. Warna telampik yang penting warna-warna yang tidak begitu ngejreng begitu ya. Sholat ngono obong orang kuno ini kan. Ya, ini kemudian setelah itu jamaah sekarang kita berangkat menuju tempat sholat Id. Nek bisa dalane sing beda mangkate karo baline, tapi ya cocok kaduan muter gitu. Arep maring darung ngono mutere dadak Ari Mulya dadi gisit ya lah ya. Ya ora apa-apa sih kowe niku kan bukan tekan kana wis
Allahu Akbar duh ya malah sidane ora umat kepenuri ganjaran tambah titik malah kontalan sing utama. Nah, jenengane golek dom ilang pakune. Nah ini jadi diusahakan ya sambil terus mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Nanti setelah sholat id mungkin kita sudah tidak takbir atau tahlil dan tahmid kembali. Sholat di sana sampai di lapangan. Kalau di masjid misalnya boleh tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan. Nggih mboten usah tuh mriko. Kecuali diniati sholat duha. Ya, sholat duha ya boleh. Kok malah dielingna, "Yes, Bu, laka sholat sunat iki." Aku sholat duha iki. Anu sembayang malah sidane ngomong. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita tunaikan sholat Idul Fitri dengan tata cara yang sudah sebagaimana kita maklumi ya. Untuk rakaat pertama berapa takbir ya? 7 nggih. Allahu Akbar. Jenengan keri nambahi dhewek. Aja imame anu wis kowe jenengan urung mulai melune takbire siji tok Allahu Akbar anu terakhir jenengan Allahu Akbar. Ora nambahi ditambahi dhewek ora apa-apa ya. 7 selain takbiratul ihram. Nah, kemudian juga nanti rakaat kedua berapa? 5. Selain takbir intikal atau bangun dari sujud. Jadi ditambahkan 5. Setelah itu kita mengikuti mendengarkan aja balik gisit. Dadak golek alasan balik gisit ya kecuali darurat. Mau sih kae sarapan mandanake anu karo sambel trenjeng ya wis nah. Bali karo nyakali weteng. Ya darurat berarti lagi ya. Nah, kalau yang tidak darurat ya diselesaikan sampai dengan khotib menyelesaikan khutbahnya ya. Jadi sampai dengan wassalamualaikum ya. Ojo urung rampung wis pada bubar. Kok ngerti biasane nang burine akeh balane jenengan ngetutna ya. Buka wis menyat melu menyat. Ya kendurenan menyat siji menyat kabeh. Nah, dendelan jorok-jorokan anu rikuh arep mulai anu nembe teka. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya setelah itu selesai kita kembali pulang dari tempat sholat id dengan jalan yang tadi berbeda ya, tapi jangan terlalu jauh meliuk-liuknya nanti bisa kelamaan kecuali ada keperluan. Nah jamaah sekalian setelah itu ini sebuah budaya ya sebenarnya tidak ada pada zaman Nabi ya, tapi ini budaya kultur kita saling bersilaturahim. Monggo niki katone 2 tahun kula jenengan sami ora kumpul-kumpul, ora madang-madang bareng. Bar gue terus ana kumpul-kumpul silaturahim, saling mengunjungi ya baik-baik saja. Sing ora koper dikunjungi, sing mandaratur ditelepon di bel. Ah niku nggih, di bel ya. Syukur dikirimi paketan. Ya. Kita kirimi paketan. Apa sih isine rengginang, garak karo anu mentahan kowe kena nggo tekan akhir Syawal ya. Kok anu black isine, black tulisannya kongguan isine rengginang. Lumayan kowe khas zaman biyen kan ya kowe. Wis seneng-seneng kongguan enak banget. Terus anu isine garak campur karo manggleng. Ya, lumayan. Nah itu sebagai tanda silaturahim ya, saling memaafkan. Kalaupun misalnya tidak sempat dikunjungi, tidak sempat dihadiri ya kita tidak usah dipersoalkan, tidak usah dipermasalahkan ya. Insyaallah kayane siki wis kopi teh wis bubar nggih. Pamane jenengan nganggo masker, nganggo apa ya lebih apik, kanggo jaga terutama debu-debu yang berterbangan itu adalah kadang-kadang membawa virus atau kotoran, dan sambil jaga-jaga terutama yang mudik dari jauh dari ini, karena kita tentunya ingin sehat semuanya, sehat yang didatangi, sehat yang mendatangi. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan ini. Yang pertama, kita membangun semangat paseduluran yang sejati. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sama mukmin itu bersaudara. Jadi bukan paseduluran yang basa-basi, tapi sejati, yaitu cinta tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, ini kaitannya dengan paseduluran. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kebiasaan makan dan minum. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, ya sewajarnya. Ya, anak tape sewadah isinya anak 30 dipangan dewekan. Ya kayak marasi ya berlebihan. Ya biasa, wajar-wajar saja, standar saja sesuai dengan ukuran kebiasaan masyarakat kita, kebiasaan individu kita menyikapi makanan ini. Karena ini seringkali lupa orang, ya. Israf itu berlebihan. Ya madang-madang nganggo takaran, nganggo ukuran, aja nganggo pikiran angan-angan kepengin rong piring nyeduk rong piring jebulane nembe sepiring wis ora kuat. Nah, itu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan makanan adalah yang kita makan diusahakan yang halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Thayyib itu bergizi lah, bermutu lah. Ya, jadi aja semendina mangan miki gue temlek terus ya karuan boleh-boleh saja wong barang halal tapi ya aja semendina mangan temlek sekali-kali mandan meningkat ya gue dure temlek apa mendoan anak isine kayak ya senajan mendoan kadang-kadang niku ada istilah nek cara dokter gue lemak jahat. Apa itu lemak jahat? Lengah sing wis nggo goreng maning. Jane kae goreng asline pisan tok, Bu. Nah, pisan tok asline goreng terus buang. Lho ya meneh ya kuwe sing jenenge lemak jahat. Lemaknya kurang bagus terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Dhewe nganti irung, nganti warnane kuning, nganti irung campur-campur ya. Ya silakan sesuai dengan kenyamanan. Inilah jamaah sekalian mandan suwe nggih, muga-muga wonten manfaate nggih. Sahabat awis monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.